Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel. Kiamat sudah menjadi kepastian yang tidak terelakkan. Namun, tidak ada waktu yang pasti kapan kiamat akan terjadi. Jangankan manusia biasa, malaikat dan para nabi pun tidak pernah mengetahui perkara ini. Namun, Allah sudah mengabarkan tentang tanda-tandanya. Sebelum kiamat, umat akan melakoni fase yang disebut akhir zaman. Tidak hanya dari fisik bumi yang kita tinggali, ciri-cirinya juga menyangkut perilaku dan tingkah laku manusia. Melalui Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan periode ini. Pada akhir zaman nanti, umat Islam akan mengalami dua penyakit yang tidak terobati. Kabar buruknya, penyakit tersebut sudah mulai terasa pada era kini. Lantas, apakah penyakit itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Sahabat sang pencinta ulama channel, dalam hadis syahih yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah SAW mengatakan bahwa dua penyakit tersebut adalah cinta dunia dan takut mati. Padahal, saat itu jumlah umat Islam begitu banyak. Namun, dua penyakit ini membuat lemah dan tidak berdaya. 1. Cinta dunia. Sikap ini ditandai dengan besarnya ambisi kita untuk mengejar dunia tanpa berpikir tentang akhirat. Padahal sejatinya, hidup di dunia ini hanya persinggahan saja. Namun, karena sikap ini, membuat seseorang lupa mengumpulkan amal sebagai bekal untuk di akhiratnya. Dari Sauban berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu zaman, di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni talam hidangan mereka. Maka, salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW menjawab, bahkan, kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi, kamu umpama buih di waktu banjir. Dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Lihatlah saat ini, berapa banyak orang tersangkut korupsi, berapa banyak orang menjual narkoba dan ekstasi, dan masuk kantor polisi. Apa yang mereka kejar sebenarnya? Ya, uang, kekayaan, kekuasaan. Tidak terselip sedikit pun dari tindakan itu bekal untuk menuju akhirat. Dosa merupakan urusan pribadi dan tanggung jawabku sendiri. Jawaban ini mungkin saja pernah terdengar saat ada orang lain yang menasihati. Mereka tidak pernah sadar bahwa jahanam begitu sangat pedih. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Naziat ayat 37. 2. Takut mati. Takut mati bisa saja membuat seseorang menjadi giat mengumpulkan amal sebagai bekal. Namun pada konsep ini, takut mati yang dimaksud adalah orang-orang yang takut mati karena lemahnya iman. Mereka menyadari kurangnya amal, sehingga tidak mau bertemu Allah lewat kematian. Hingar-bingar dunia membuat mereka terpedaya, sehingga melupakan kematian. Dari Ibnu Mar, ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu, seorang Ansyar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu, mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya,
itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Hasan kata Syaikh Al-Albani. Dengan mengingat kematian, manusia akan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Jika tahu bahwa ia akan berjumpa Allah kelak, padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan jawaban. Bagaimana kondisi umat saat ini? Kematian menjadi hal yang sangat ditakuti. Lihat saja, hanya segelintir orang Islam yang berani mati di Palestina, Suriah, dan negeri Islam tertindas lainnya. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepastian surga dari untuk para syuhada yang membela agamanya. Sahabat Sang Pencinta Ulama Channel, demikianlah penjelasan mengenai dua penyakit yang akan menghinggapi umat muslim sebelum hari kiamat tiba. Penyakit itu tidak ada obatnya kecuali kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan segala perintah-perintahnya, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari dua tersebut. Amin ya Robbal Alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.